ya coret-coretan lah ya, tapi saya akan menimbang apakah coret-coretan itu perlu diketahui oleh khalayak gitu. Saya akan menimbang asas manfaat dan mudaratnya gitu. Jadi kita harus agak bijaksana gitu. Kita punya karya, tapi kalau kemudian karya itu diketahui khalayak mendatangkan mudarat kan harus kita timbang-timbang. Kalau pasti kemudian bermanfaat gitu ya boleh untuk diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, bersama saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network yang hadir di 35 provinsi menuju 38. Saat ini kami bersama Mas Anas Urbaningrum, mantan Ketua Partai Demokrat, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, dan aktivis pemuda dari Himpunan Mahasiswa Islam. Assalamualaikum Mas Anas. Salam. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Ini habis buka puasa ya, kondisi lebih segar, tapi agak capek dikit karena maraton tadi kan. Tentu. Saya mengikuti dari pagi, dari siang ya. Maraton dari Sukamiskin ke sini. Ya, tapi alhamdulillah sehat. Turut senang Mas Anas telah selesai sekolah setelah 9 tahun 3 bulan. 9 tahun 3 bulan. 9 tahun 3 bulan dan hanya dapat 3 bulan remisi. Karena saya kehilangan hak-hak yang seharusnya saya dapat karena ada waktu itu peraturan pemerintah yang diskriminatif, PP 99 tahun 2012 itu saya harus katakan diskriminatif. Tidak semua warga yang dibina di lapas punya kesempatan untuk mendapatkan hak-hak. Jadi saya termasuk golongan yang harus sampai akhir. Jadi tidak satu hari pun dapat remisi sampai hari ini? 3 bulan, hanya dapat 3 bulan. Di akhir berarti? Oke. 3 bulan. Jadi mestinya Mas Anas akan, kalau ini syaratnya cuti menjelang bebas? Istilah teknisnya adalah cuti menjelang bebas. Mestinya karena saya dapat remisi 3 bulan itu, remisi dasawarsa, remisi yang hanya ada 10 tahun sekali. Nah itulah dasar kemudian saya dapat CMB. Sebetulnya ini persis yang terjadi pada teman saya NG. Oh iya, Mbak Angelina tadi ada di situ ya. Betul. Persis seperti itu. Hanya dapat remisi 3 bulan dan 3 bulan CMB. Ya. Langsung ke Mbak Enji. Tadi ada Mbak Enji, saya lihat makan bersama gitu ya. Apa yang Mas Anas dengan Mbak Enji perbincangkan? Oh tadi nggak ada yang khusus, ketawa-ketawa aja karena kan rame-rame, tidak ada pembicaraan kangen-kangen aja, kangen-kangenan dengan kan udah lama nggak ketemu kan. Dia berkesempatan merdeka lebih dulu, dia ada waktunya ke sini ya, alhamdulillah ketemu tadi. Saya tadi sempat bincang sama Mbak Enji. Ada hal sisi humanis yang tidak bisa dilupakan dari Mas Anas. Yakni sering menyuruh atau mengutus istri bertemu Mbak Enji waktu di dalam dan ya mengurus kanu lah. Ya, mengapa itu harus seperti itu? Tanda persahabatan saja. Jadi dimanapun kalau Anda punya sahabat, ya Anda harus jaga persahabatan itu. Bukan karena situasi yang lagi kurang enak kemudian Anda putuskan persahabatan itu kan. Itu kan cara kerja sebagai sahabat begitu. Kalau cara kerja bukan bersahabat, ya dalam situasi yang nyaman berteman. Kalau nggak nyaman
bye-bye kan, itu bukan cara kerja sahabat ya kan. Apakah karena ada persamaan nasib, maaf tanda kutip, Mas Anies dengan Mbak Enji? Saya bukan hanya dengan Enji kan, dengan ya mau di luar mau di dalam situasi seperti apa ya harus tetap jaga persahabatan. Prinsipnya persahabatan itu kan tidak taken for granted, tidak jatuh dari langit. Persahabatan itu harus dijaga, diikhtiarkan. Seperti Anda punya tanaman, Anda harus pupuk, ya kan? Anda harus kasih air, Anda harus semprot kalau ada hama misalnya. Persahabatan juga begitu. Jadi itu bukan konsep yang statis kan. Persahabatan itu karena menyangkut kehidupan manusia, ya itu konsepnya dinamis. Mas, kembali ke peristiwa hari ini di mana Mas Anas 9 tahun 3 bulan di dalam situasi yang tertutup, bebas hari ini. Kelegaan seperti apa yang Mas Anas dapatkan? Susah juga mendefinisikan, tetapi ya ini situasi yang berbeda dan buat saya tinggal menunggu waktu saja. Saya selalu menghibur diri saya, di dalam menghibur itu sebetulnya manajemen psikologis ya, bahwa ya semuanya akan tiba waktunya, ya kan? Waktu itu selalu tepat. Nah, tepatnya ya tanggal 11 hari ini. Ya sudah, itu saja. Mas, saya agak flashback. Waktu Mas Anas ditetapkan tersangka, kalau saya tak salah, 22 Februari 2013. Mas Anas sempat shock ya? Atau istri, atau anak, atau mertua, atau ibu, siapa yang paling shock? Alhamdulillah si keluarga termasuk siap ya. Bahkan anak-anak saya yang masih kecil sih, saya tidak melihat ada ada situasi hentakan psikologis yang membuat shock ya. Karena anak-anak saya yang paling kecil pun seperti mengerti situasi. Saat itu usia berapa tahun? Kelas 2 SD. 7 tahun yang paling kecil. Saya merasa yang paling kecil pun mengerti situasi, apalagi kakak-kakaknya. Bukan berarti tidak ada situasi yang berat, tentu ada situasi yang berat. Tetapi saya melihat dan sekaligus bersyukur ya mereka mengerti keadaan yang melingkupi perkara yang dituduhkan kepada saya gitu. Apakah saat itu Mas Anas terus terang mereka bahwa saya kasus atau ada istilah lain misalnya sekolah atau merantau? Tidak, saya sebenarnya tidak pernah cerita khusus, tetapi saya tidak tahu kenapa misalnya anak-anak ngerti, mungkin dari nguping atau dari ngobrol dengan lingkaran di keluarga itu, dari serapan-serapan informasi yang berkembang. Jadi ya situasinya buat saya memang tidak mudah, tetapi anak-anak yang masih kecil waktu itu juga punya semacam daya tahan psikologis yang cukup kokoh gitu. Jadi tidak ada yang sampai katakanlah depresi, stres, nggak ada ya? Oh, alhamdulillah tidak ada. Mas Anas sendiri nggak ya? Saya kalau sampean lihat video-video saat itu ya kira-kira begini ini. Kira-kira Anas ya begini ini dalam situasi yang sulit begini ini, dalam situasi yang agak lega ya begini ini. Saya tidak tahu dan sampean jangan tanya kenapa seperti ini, ya begitulah Anas gitu. Mungkin sudah kuat Mas di dalam. Ya mungkin ditakdirkan begitu. Mas, ketika satu tahap ini Mas Anas di dalam, ayah mertua berpulang. Apakah saat itu bisa melayat, diberi? Oh iya, ada hak. Kalau itu di lapas itu hak namanya ILB. Apa itu, Mas? Izin luar biasa. Jadi kalau ada keluarga inti meninggal, kemudian ada keluarga inti sakit dalam kondisi sakit khusus ya, yang relatif menurut lapas berat lah ya, itu memang di undang-undang diatur hak itu, seperti itu. Jadi boleh diizinkan. Kita tahu beliau kiai besar, ulama besar ya, dan memang dalam satu cuplikan kasus ada harta yang disinggungkan dengan beliau. Seberapa kehilangan Mas Anas dengan mertua? Ya tentu tidak ada kalau kehilangan keluarga tidak kehilangan kan.
Kita teman saja kehilangan, kita tetangga saja kehilangan gitu. Kalau kita punya interaksi yang dalam dengan siapapun, kemudian meninggalkan kita, ya pasti kehilangan. Siap. Ya. Mas, sedikit lagi, selama di dalam 9 tahun sekian, apakah ada suatu karya yang Mas Anas telurkan, menulis buku? Ada coret-coret, ya coret-coretan lah ya. Tapi saya akan menimbang apakah coret-coretan itu perlu diketahui oleh khalayak gitu. Saya akan menimbang asas manfaat dan mudaratnya gitu. Jadi kita harus agak bijaksana gitu. Kita punya karya, tapi kalau kemudian karya itu diketahui khalayak mendatangkan mudarat kan harus kita timbang-timbang. Kalau pasti kemudian bermanfaat gitu, ya boleh untuk diketahui khalayak gitu. Tidak ada yang serius tapi coret-coretan lah. Berupa buku, karya tulis, karya lukis? Saya tidak bisa melukis ya. Coret-coretan itu maksudnya tangan, ya? tulisan ya. Oke, baik. Tulisan. Mas, malam ini selanjutnya kemana? Saya fokus urusan keluarga, jadi ya saya sowan sungkem ibu dulu di Blitar. Di Blitar ya, habis di dari Blitar. berarti malam ini ke Blitar ya? Malam ini ke Blitar. Selanjutnya? Blitar, kemudian Jakarta, ya ketemu keluarga, ketemu teman-teman di Jakarta. Kira-kira begitu. Pokoknya urusan yang simple-simple, santai-santai ya. Dan untuk yang berat-berat nanti kita ngobrol lagi. Jadi baik, kita bagian yang hahihi dulu ini. Oke, siap, ya. siap. Terima kasih Mas Anas. Tribuners, demikian perbincangan singkat dengan Mas Anas. Kita tunggu gebrakan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.